Assalamualaikum sahabat. Bagi sahabat yang belum mendaftar Kartu Indonesia Pintar atau KIP pada tahun 2022, jika kuota masih mencukupi, maka sahabat berpeluang mendapatkan bantuan ini pada tahun 2023. Ini bisa menjadi bantuan sosial tambahan bagi sahabat KPM PKH dan BPNT yang belum mendaftar. Seperti apa bansos program Indonesia Pintar? Kriteria penerima, bagaimana cara mendaftarnya, dan bagaimana proses pencairannya. Ayo simak ulasannya pada video ini hingga akhir ya sahabat. Program Indonesia Pintar disingkat dengan PIP merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Sahabat, antara PIP dan KIP adalah sesuatu yang berbeda, namun keduanya saling berhubungan satu sama lain. KIP atau yang disebut dengan Kartu Indonesia Pintar merupakan sebuah kartu yang berbentuk seperti kartu ATM yang menjadi penanda atau identitas bagi penerima bantuan program Indonesia Pintar. Program ini diberikan pada anak usia sekolah dari usia 6 hingga 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin. Kriteria penerima PIP adalah sebagai berikut. Pertama, pemilik Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Yang kedua, peserta program Keluarga Harapan atau PKH. Yang ketiga, peserta didik yatim piatu. Keempat, peserta didik penyandang disabilitas, korban musibah, dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di lembaga pemasyarakatan, memiliki dari 3 saudara yang tinggal serumah. Yang kelima, peserta didik yang merupakan korban bencana alam. Yang keenam, peserta didik yang tidak bersekolah atau drop out yang diharapkan kembali bersekolah. Yang ketujuh, peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan non-formal lainnya. Bagaimana cara mendaftar program Indonesia Pintar? Jika sahabat memiliki ciri-ciri yang disebutkan tadi, maka langkah selanjutnya adalah sahabat cek dulu nama sahabat apakah terdaftar di DTKS atau tidak. Untuk melakukan pengecekan dapat dilakukan pada laman cekbansos.kemensos.go.id. Tautan atau linknya ada pada deskripsi video ini ya sahabat. Caranya mudah. Setelah laman dibuka, tampilannya seperti ini. Sahabat pilih wilayah sahabat mulai dari provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan terakhir desa. Lalu ketikkan nama sahabat sesuai pada KTP dan terakhir masukkan huruf kode keamanan lalu klik tombol cari data. Tampilannya akan seperti ini. Cocokkan nama sahabat sesuai KTP beserta umur, karena nantinya akan tampil beberapa nama yang sama dalam satu desa atau kelurahan. Kenapa wajib dipastikan apakah sahabat terdaftar di DTKS atau tidak melalui pengecekan di laman cekbansos.kemensos.go.id? Karena walaupun sahabat memang keluarga layak bantu sesuai kriteria yang ditentukan, namun jika nama sahabat tidak tercantum dalam DTKS, maka ada syarat lain yang harus sahabat sertakan, yaitu sahabat harus menyertakan surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan atau disingkat dengan STKM. Selanjutnya, sahabat dapat mengusulkan diri pada satuan pendidikan di mana anak sahabat menempuh pendidikannya. Misalnya, sekolah pada bagian Dapodik di bawah naungan Kemendikbud, atau madrasah pada bagian EMIS di bawah naungan Kemenak. Lalu, berapakah besaran bantuan PIP yang akan diterima oleh peserta didik pemegang KIP? Jadi, penerima PIP akan menerima bantuan yang nilainya bervariasi, yaitu jenjang SD atau madrasah ibtidaiyah atau sederajat akan mendapatkan Rp450.000
per tahun. Jenjang SMP atau MTS atau sederajat akan mendapatkan Rp750.000 per tahun. Jenjang SMA atau SMK atau madrasah aliyah atau sederajat akan mendapatkan Rp1.000.000 per tahun. Namun, ini hanya gambaran besaran bantuan menurut jenjang. Nantinya akan dihitung lagi besarnya berdasarkan awal semester bagi kelas awal setiap jenjang pendidikan. Bagaimana cara mencairkan bantuan PIP? Apabila anak sahabat sudah memegang kartu KIP baik secara bentuk fisik kartu KIP ATM maupun KIP digital, maka yang harus dilakukan adalah melakukan pengecekan terlebih dahulu namanya apakah sudah terdaftar di program Indonesia Pintar atau belum di tahap yang berjalan. Caranya adalah dengan membuka laman pip.kemdikbud.go.id untuk satuan pendidikan di bawah naungan Kemendikbud, atau di laman pipmadrasah.kemenak.go.id untuk satuan pendidikan di bawah Kemenak. Masukkan data yang diminta untuk login pada masing-masing laman. Pada laman PIP kemdikbud.go.id, ketikkan nomor induk siswa nasional, nomor induk kependudukan, dan masukkan kode keamanan. Sedangkan pada laman pipmadrasah.kemenak.go.id, ketikkan NISN dan kota lokasi madrasah. Saat dilakukan pengecekan, ternyata namanya belum muncul sebagai penerima di tahap yang berjalan. Maka untuk sementara sahabat bersabar dulu, karena proses penyalurannya tidak sekaligus kepada seluruh penerima bantuan PIP, melainkan penyalurannya dilakukan secara bertahap dalam beberapa termin. Jika dilakukan pengecekan namanya terdaftar, maka nama tersebut berhasil mendapatkan bantuan PIP di program yang berjalan. Maka langkah selanjutnya adalah langsung mendatangi bank penyalur terdekat untuk pencairan. Untuk peserta didik SMA sederajat dapat melakukan penarikan secara mandiri. Sedangkan untuk peserta didik SMP dan SD sederajat dapat didampingi oleh orang tua atau wali atau gurunya untuk melakukan penarikan dana bantuan PIP lewat bank penyalur yang telah bekerja sama, biasanya yaitu BRI dan BNI. Demikianlah sahabat ulasan kita mengenai bantuan program Indonesia Pintar. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih telah menonton hingga akhir dan mohon bantuan sahabat untuk klik tombol subscribe agar channel ini dapat terus berkembang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.